losing time, I'm fading fast. Bos Ducati makin bangga. Kerja keras Marc Marquez lebih dari sekadar podium. MotoGP Prancis 2025 menjadi salah satu momen penegasan bahwa Marc Marquez bukan hanya legenda masa lalu, tetapi juga calon juara masa kini bersama Ducati. Dalam balapan yang berlangsung kacau karena cuaca yang tak menentu, Marquez menunjukkan kelasnya dan finish di posisi kedua. Bagi sebagian orang, itu mungkin bukan kemenangan. Tapi bagi Ducati, itu adalah bukti bahwa Marquez adalah investasi terbaik mereka musim ini. General Manager Ducati, Gigi Dalinya, bahkan secara terang-terangan menyebut performa Marquez sebagai lebih dari sekadar podium. Marc tidak hanya memberi kami poin. Dia memberi arah, ketenangan, dan kepemimpinan di situasi yang paling sulit, kata Dalinya dengan ekspresi puas usai race di Le Mans. Finish kedua di Le Mans membuat Marquez membawa pulang tambahan 20 poin penuh ke klasemen. Sebuah hasil besar, apalagi mengingat banyak pembalap papan atas lain justru gagal finish. Salah satunya adalah rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia mengalami akhir pekan yang benar-benar buruk. Terjatuh di lap pertama balapan utama, dan hanya mampu melanjutkan dengan motor cadangan tanpa hasil signifikan. Ia finish di posisi ke-16, tepat di luar zona poin. Tak hanya itu, Bagnaia juga gagal mencetak poin pada sesi sprint race sehari sebelumnya setelah kembali terjatuh dan tak mampu menyelesaikan lomba. Akibat dua hasil buruk ini, selisih poin antara Bagnaia dan Marc Marquez di klasemen makin melebar. Marc Marquez kini terus naik di papan klasemen, sementara Bagnaia mulai tertinggal jauh dari posisi ideal. Marc bukan hanya menyelamatkan muka Ducati hari ini, dia juga terus menjaga peluang gelar dunia terbuka lebar. Kami melihatnya sebagai poros baru dalam tim, tambah salah satu petinggi teknis Ducati. Dari lampu start padam, Marquez langsung tampil agresif. Ia memimpin balapan, mengatur ritme, dan menunjukkan betapa cepat ia bisa membaca kondisi lintasan. Sementara itu, Bagnaia sudah apes sejak tikungan ketiga. Terjatuh saat kondisi masih licin, lalu kembali ke lintasan dengan motor pengganti, tapi tak pernah benar-benar kompetitif. Ia bahkan sempat tersusul oleh beberapa rider tim satelit dan Rookie. Situasi yang jelas memukul moral Francesco Bagnaia. Di sisi lain, Marc Marquez justru tampil semakin percaya diri. Ia menyusul Oliveira, menjaga jarak dari para pemburu podium lain, dan perlahan menjauh di posisi kedua. Hanya Johann Zarco yang tidak terkejar karena strategi tunggalnya. Namun kemenangan Zarco lebih banyak dibicarakan dari sisi keberuntungan. Tambahan poin yang didapat Marquez menjadi vital bukan hanya untuk klasemen pribadi, tetapi juga untuk Ducati secara keseluruhan. Ia kini menjadi pembalap terbaik Ducati dalam dua balapan terakhir secara berturut-turut, dan selalu konsisten berada di barisan depan. Kepemimpinan seperti ini yang dicari oleh tim pabrikan. Di saat pembalap utama seperti Bagnaia tergelincir dari konsistensi, Marquez justru muncul sebagai penyelamat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Ducati akan mulai mengalihkan fokus strategi mereka ke Marquez? Pernyataan Dalinya seolah memberikan sinyal itu. Kami tidak menilai pembalap hanya dari kemenangan. Kami melihat bagaimana mereka menghadapi tekanan, menyelamatkan poin, dan menjaga tim tetap tenang. Hari ini Marc melakukan itu semua. Dari sisi klasemen, hasil ini membawa dampak besar. Dengan tambahan 20 poin dari race utama dan konsistensi di seri-seri sebelumnya, Marquez kini menjadi ancaman nyata dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Sebaliknya, Bagnaia yang nihil poin dari dua sesi, sprint dan race utama, makin tertinggal. Ini bisa menjadi titik balik dalam struktur internal tim. Jika Ducati sebelumnya selalu menjadikan Bagnaia sebagai pusat pengembangan motor dan strategi, hasil seperti ini akan membuat mereka berpikir ulang. Marquez sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya adaptif, tapi juga visioner dalam membaca balapan. Marc Marquez sendiri beberapa kali menyatakan bahwa ia belum selesai. Targetnya jelas, kembali meraih gelar dunia, kali ini bersama Ducati. Performa di Le Mans menunjukkan bahwa target itu bukan mimpi kosong. Ia telah menyatu dengan motor Desmosedici, dan mulai mencetak hasil yang konsisten di barisan depan. Jika Bagnaia tak kunjung kembali ke performa terbaiknya, Marquez bisa mengambil alih sebagai tumpuan utama. Situasi ini akan memanaskan dinamika internal Ducati, namun juga membuka peluang besar bagi mereka untuk tetap bersaing memperebutkan gelar juara dunia dari sisi manapun. MotoGP Prancis 2025 adalah bukti nyata bahwa Ducati kini punya figur sentral baru. Marc Marquez bukan hanya membawa pulang 20 poin, tapi juga membawa kepercayaan, stabilitas, dan arah baru bagi tim. Saat pembalap lain tergelincir, dia berdiri tegak. Saat Ducati butuh penyelamat, dia datang. Jika tren ini berlanjut,
Bukan tidak mungkin kita akan melihat Marc Marquez bukan hanya sebagai ikon masa lalu, tapi juga sebagai juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati. King Marc Marquez comeback, Rajai Sprint Race MotoGP Prancis 2025. Tebus kegagalan pole dengan podium 1. Di tengah sorakan publik Prancis dan atmosfer kompetitif di sirkuit Bugatti, Le Mans, Marc Marquez mencatatkan kemenangan fenomenal dalam Grand Prix Prancis 2025. Balapan seri ke-6 ini menjadi ajang pembuktian bahwa legenda MotoGP itu belum habis. Bahkan sebaliknya, tengah berada di puncak performanya. Mengendarai Ducati Desmo Sedici GP 25 versi terbaru dari tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez sukses memanfaatkan keunggulan teknis motornya pasca pembaruan sasis di tes Jerez. Ia menebus kegagalannya meraih pole position dengan penampilan dominan sepanjang balapan, mengungguli para rival dan finish di posisi pertama. Dengan kemenangan ini, Marquez kini memuncaki klasemen sementara dan menambah koleksi kemenangan musim ini menjadi 9 kemenangan hanya dalam 6 seri, rekor yang luar biasa, bahkan dalam standar MotoGP. Balapan MotoGP Prancis 2025 menjadi bukti nyata bagaimana perpaduan antara skill luar biasa seorang pembalap dan kecanggihan teknologi motor bisa menciptakan dominasi yang nyaris sempurna. Marquez, yang memulai balapan dari posisi kedua setelah Fabio Quartararo mencetak pole position dengan rekor lap baru, langsung mengambil alih pimpinan balapan di lap-lap awal dan tak pernah menoleh ke belakang. Strategi Marquez begitu matang, sabar di awal, agresif di saat tepat, dan mampu menjaga ritme meskipun tekanan datang dari pembalap lain, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia dan tentunya Fabio Quartararo Yamaha. Namun, performa Marquez benar-benar di luar jangkauan. Ia menciptakan gap hingga beberapa detik dari posisi kedua di garis finish, sebuah dominasi mutlak di sirkuit yang terkenal teknikal seperti Le Mans. Salah satu faktor kunci kemenangan ini adalah pengenalan pembaruan sasis pada Ducati GP25 yang diuji cobakan secara intensif dalam tes Jerez beberapa pekan sebelumnya. Sasis baru ini memberikan peningkatan signifikan dalam hal stabilitas saat pengereman dan fleksibilitas di tikungan cepat, dua aspek yang sangat krusial di lintasan seperti Le Mans. Marc Marquez memuji peningkatan tersebut. Setelah tes Jerez, saya merasa motor ini seperti diperbarui secara total. Pengeremannya jauh lebih stabil, dan saya bisa memposisikan motor dengan lebih presisi. Ini memberi saya kepercayaan diri untuk menyerang dari awal, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Bahkan, bos besar Ducati Corse, Gigi Dalinya, tidak segan memuji kolaborasi antara Marquez dan tim teknik Ducati. Dalam pernyataannya, ia menyebut, Desmo Sedici ini seperti mainan di tangan Marc. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan dengan motor ini, dan kami hanya perlu memberinya alat yang tepat. Kemenangan ini tidak hanya penting dari sisi klasemen, tetapi juga menjadi simbol kembalinya sosok Marc Marquez sebagai kekuatan dominan di MotoGP. Setelah beberapa musim terganggu cedera, performa naik turun, dan adaptasi dengan tim baru, banyak pihak meragukan apakah Marquez bisa kembali ke puncak. Namun, di musim 2025 ini, ia menjawab semua keraguan dengan taring tajam. Kemenangan di Prancis merupakan yang ke-9 dari total 6 seri, termasuk kemenangan di sprint race, dan mempertegas superioritasnya di atas Ducati GP25. Adaptasinya yang cepat terhadap karakter motor Ducati, khususnya setelah perubahan besar pada sasis, menunjukkan kelas dan kecerdasan balap yang luar biasa. Sejujurnya, saya tidak menyangka akan secepat ini menyatu dengan motor. Tapi tim Ducati sangat mendukung, dan Pecco juga membantu banyak dalam pengembangan awal. Saya pikir kami punya kombinasi kuat untuk meraih gelar, kata Marquez. Salah satu cerita menarik musim ini adalah dinamika antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di dalam tim Ducati Lenovo. Bagnaia, juara dunia 2 kali dan pembalap andalan Ducati sejak era GP22, kini harus berbagi panggung dengan Marquez yang mulai mendominasi. Meskipun hubungan keduanya di luar lintasan tampak profesional dan positif, tak bisa dimungkiri bahwa persaingan di antara mereka semakin memanas. Bagnaia bahkan menyebut dalam sebuah wawancara, kehadiran Marc adalah motivasi sekaligus tekanan. Ia membawa level baru ke dalam tim ini. Namun, Dalinya menekankan bahwa kompetisi internal ini justru menguntungkan tim secara keseluruhan. Ducati, inovasi, data, dan dominasi. Kesuksesan Ducati di era modern MotoGP tidak lepas dari pendekatan berbasis teknologi dan data. Berkolaborasi erat dengan Lenovo sebagai sponsor utama dan mitra teknologi, Ducati kini memanfaatkan kecerdasan buatan dan simulasi berbasis data untuk menyempurnakan setiap aspek motor, mulai dari aerodinamika hingga manajemen tenaga. GP25 sendiri merupakan hasil pengembangan bertahap sejak GP22,
dengan fokus utama pada manuvrabilitas dan adaptasi terhadap berbagai kondisi lintasan. Sasis baru yang digunakan Marc Marquez di Le Mans adalah contoh nyata bagaimana respons cepat terhadap umpan balik pembalap bisa langsung berbuah hasil. Kami memiliki teknologi terbaik, tetapi tetap percaya bahwa pembalap adalah bagian utama dari semua ini, ungkap Davide Barana, Direktur Teknis Ducati. Marc menunjukkan bahwa dengan sasis yang tepat, ia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Dengan performa skuad ini, tak berlebihan jika banyak pihak mulai berspekulasi soal gelar dunia ke-9 bagi Marc Marquez. Kemenangan di Le Mans membawa total poinnya jauh di atas rival terdekatnya. Namun, dengan 2/3 musim tersisa, Marquez tetap rendah hati dan fokus menjaga konsistensi. Gelar juara dunia bukan ditentukan di satu seri. Kita masih punya Mugello, Assen, Sachsenring, Silverstone, dan banyak tantangan lain. Tapi kami di jalur yang benar, dan saya menikmati setiap lap, ujarnya. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bagian dari masa lalu MotoGP, tetapi juga masa kini dan mungkin masa depan. Dengan kombinasi antara talenta luar biasa, kerja keras, dan mesin Ducati GP25 yang terus berkembang, ia kini kembali berada di pusat sorotan. Kemenangan di Le Mans bukan hanya soal 25 poin. Ini tentang pesan bahwa sang juara telah kembali dengan misi besar mengukir sejarah baru. Dan jika performanya terus seperti ini, gelar ke-9 bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan. Marc Marquez tercepat lagi di MotoGP Prancis. Langsung bilang motornya seperti singa. Atmosfer sirkuit Le Mans bergemuruh saat Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dalam sesi latihan resmi MotoGP Prancis. Setelah mengejutkan paddock dengan penampilan impresif di sesi latihan bebas pertama, FP1, pembalap asal Cervera, Spanyol, itu tak menurunkan tempo. Ia kembali mencatat waktu tercepat di sesi latihan resmi, menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat peraih kemenangan akhir pekan ini. Lebih dari sekadar waktu tercepat, dominasi Marquez menjadi simbol transisi besar yang kini tengah dijalani Ducati Lenovo Team. Mantan juara dunia 8 kali itu seolah menemukan kembali sihirnya berkat dukungan penuh dari pabrikan asal Borgo Panigale. Dukungan itu tidak hanya berbentuk teknis, namun juga strategi jangka panjang, termasuk keputusan untuk mengembangkan sasis baru yang sebelumnya diuji di Jerez. Performa luar biasa Marquez tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan Ducati. Pabrikan asal Borgo Panigale itu memberikan segala hal yang dibutuhkan sang pembalap. Mulai dari sumber daya teknis, strategi tim, hingga kepercayaan untuk menjadi ujung tombak proyek pengembangan. Salah satu bukti paling konkret dari kepercayaan itu adalah keputusan Ducati untuk memberinya sasis baru yang dikembangkan setelah uji coba di Jerez pasca seri MotoGP Spanyol. Sasis baru ini lebih ringan dan menawarkan responsivitas lebih baik saat memasuki tikungan. Karakteristik yang sangat cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif dan gemar mengambil risiko di area pengereman dan corner entry. Marquez sendiri mengakui bahwa komponen baru ini memberi perubahan besar. Dengan sasis ini, saya merasakan koneksi lebih baik dengan ban depan. Saya bisa lebih agresif, terutama di sektor-sektor sempit. Itu membuat perbedaan besar, terutama di sirkuit seperti Le Mans yang menuntut ketepatan saat masuk dan keluar tikungan, ujar Marquez seusai sesi. Lebih lanjut, saat ditanya soal impresinya terhadap motor Ducati Desmosedici GP25, Marquez melontarkan ungkapan menarik yang mencerminkan gaya komunikatif khasnya. Desmosedici GP25 itu motor yang buas tapi halus, seperti singa yang bisa kamu ajak menari. Kamu harus mengerti karakternya, lalu dia akan mengikuti gerakanmu. Ketika kamu selaras dengannya, segalanya jadi terasa alami, ujar Marquez. Menyiratkan bahwa hubungan pembalap motor adalah soal chemistry, bukan sekadar teknik. Di sisi lain garasi Ducati Lenovo, suasana jauh berbeda. Dominasi Marquez justru menjadi kontras dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 musim berturut-turut itu masih bergulat mencari setup motor yang tepat di Le Mans. Beberapa eksperimen setup tidak memberikan hasil yang diinginkan, dan Pecco terlihat tidak nyaman terutama saat keluar dari tikungan cepat. Saya belum menemukan koneksi yang saya butuhkan dengan motor. Kami mencoba setup baru, termasuk versi modifikasi dari sasis, tapi belum berhasil. Semoga besok kami bisa membuat lompatan besar, kata Bagnaia dengan nada optimis, meski ekspresi wajahnya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Ini menjadi alarm kecil bagi Ducati, mengingat konsistensi Pecco penting untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun dengan Marquez yang tampil sedemikian kompetitif, Ducati justru punya aset ganda dalam perburuan kemenangan dan poin maksimal.
Penampilan dominan Marquez tidak luput dari perhatian Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse. Dalam wawancara eksklusif pasca latihan resmi, Dalinya menyebut Marquez sebagai pembalap spektakuler, dan bahkan panutan ideal bagi para pembalap MotoGP masa kini. Mark adalah kombinasi langka antara bakat alami, keberanian luar biasa, dan kemampuan membaca situasi balapan. Cara dia mengadaptasi diri dengan sasis baru hanya dalam waktu singkat, adalah sesuatu yang tidak semua pembalap bisa lakukan. Dia mampu menyerap informasi dengan cepat, memberi feedback yang akurat kepada tim, dan tentunya selalu berani mengambil risiko untuk mendapatkan hasil maksimal. Itu sangat luar biasa, ucap Dalinya. Melihat performanya sejak awal musim, terutama dalam beberapa seri terakhir, pertanyaan pun mulai muncul. Apakah Marc Marquez kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia? Meskipun Marquez sendiri cenderung merendah dalam menanggapi isu ini, data di lintasan berbicara lain. Ia konsisten berada di barisan depan, dan kini dengan motor terbaik di grid, yakni Ducati Desmosedici GP25 yang terbukti superior di berbagai aspek, kemungkinan itu sangat terbuka. Saya tidak ingin membicarakan soal gelar saat ini. Fokus saya adalah menikmati setiap lap, memahami motor, dan terus berkembang. Tapi ya, tentu saja saya tidak datang ke sini hanya untuk finish keempat, ujar Marquez sambil tersenyum. Pernyataan itu mencerminkan keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian. Marquez tahu bahwa musim masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. Namun jelas, ia bukan hanya ikut meramaikan musim ini. Di paddock, respons terhadap performa Marquez beragam namun didominasi kekaguman. Beberapa pembalap mengaku tidak terlalu terkejut, mengingat rekam jejak sang juara dunia 8 kali. Namun ada pula yang mengaku bahwa adaptasi cepat Marquez terhadap karakteristik motor Ducati adalah sesuatu yang luar biasa. Fabio Quartararo, pembalap Yamaha yang tampil di kandang sendiri akhir pekan ini, memberikan komentar tajam. Marc adalah Marc. Siapapun yang berpikir dia sudah habis jelas salah besar, ujar Quartararo, menekankan bahwa Marquez tetaplah ancaman serius meski sempat absen panjang akibat cedera beberapa musim terakhir. MotoGP 2025 tampaknya benar-benar memasuki era baru. Jika sebelumnya dominasi Ducati lebih identik dengan Pecco Bagnaia dan tim-tim satelit seperti Pramac atau Gresini, kini Ducati Lenovo memiliki senjata pamungkas, Marc Marquez yang telah reborn dalam balutan merah. Dengan dukungan penuh dari teknisi, manajemen tim, serta kebebasan berinovasi seperti terlihat dari penggunaan sasis baru, Marquez tampaknya berada di jalur yang tepat untuk kembali merajai dunia balap motor.